is well. It is well with my soul. When peace like a river attendeth my way. Selamat sore saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana aktivitas kita selama masa pandemi yang belum juga berakhir sampai dengan hari ini? Biarlah setiap kita tetap melakukan aktivitas dengan positif selama masa pandemi. Dan kita terus berdoa, biarlah pandemi ini boleh segera berakhir. Pada kesempatan persekutuan Komisi Wanita Ester pada sore hari ini, kita bersama-sama akan merenungkan satu tema, Tuhan tempat perlindunganku. Mari sebelum kita masuk dalam renungan firman Tuhan pada kesempatan sore hari ini, kita bersatu hati di dalam doa. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, puji hormat kami berikan kepadamu ya Tuhan, pada kesempatan sore hari ini, pada kesempatan persekutuan Komisi Wanita Ester, kami sungguh bersyukur kalau kembali kami boleh diingatkan, kami boleh merenungkan satu bagian firman Tuhan dengan satu tema, Tuhan tempat perlindunganku. Bila firman Tuhan ini sungguh menguatkan kami, mengingatkan kami bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan kami yang sesungguhnya di dalam keadaan apapun yang kami hadapi. Kami menyerahkan renungan firman Tuhan pada kesempatan sore hari ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati setiap kami mendengarkan, berkati juga hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan sore hari ini, sesuai dengan tema kita, Tuhan tempat perlindunganku, kita bersama-sama akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal yang ke-91, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-16. Tetapi kita tidak akan membacakan seluruhnya. Saya hanya akan membaca ayat yang pertama, kedua, kemudian kita lanjutkan dengan ayat yang ke-14 sampai dengan yang ke-16. Masing-masing kita bisa membaca sendiri pada kesempatan setelah selesai perenungan firman Tuhan pada sore hari ini. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lingkungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. 14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Demikian pembacaan firman Tuhan pada kesempatan sore hari ini. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap manusia tentu menginginkan keadaan aman dan nyaman di dalam hidupnya. Dan itu menjadi satu kerinduan kita semua. Saya percaya setiap kita menginginkan keadaan yang demikian. Seorang bernama Abraham Maslow mendefinisikan rasa aman itu sebagai suatu kebutuhan yang mendorong seseorang untuk mendapat ketentraman, kepastian, dan keteraturan dari keadaan lingkungan yang dia tempati. Kebutuhan akan rasa aman ini diantaranya adalah rasa aman secara fisik, perlindungan dan kebebasan dari hal-hal yang mengancam seperti kriminal, perang, terorisme, penyakit, rasa takut, cemas, bahaya, kerusuhan, atau bencana alam. Kebutuhan akan rasa aman adalah kebutuhan manusia. Tetapi realitanya bahwa tidak selamanya kita berada di dalam kondisi yang nyaman dan aman. Terlebih di dalam masa pandemi ini, hampir setiap kita, saya percaya, ada rasa cemas, ada rasa khawatir. Bagaimana jika pada satu ketika kita terpapar COVID-19? Itu mungkin menjadi satu kekhawatiran bagi kita. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
Kalau kita membaca kitab Mazmur, kita akan mendapati bahwa kata-kata di dalam kitab Mazmur itu kadangkala berisi satu ungkapan doa, baik doa yang diungkapkan secara pribadi ataupun komunal. Atau mungkin kata-kata yang terdapat di dalam Mazmur itu adalah satu ungkapan kedekatan orang percaya dengan Tuhan. Mazmur 91 yang kita baca adalah Mazmur yang berisi ungkapan keyakinan pemazmur akan perlindungan Tuhan dari berbagai bahaya yang mungkin dia hadapi. Ketika seseorang mulai merasakan ketidaknyamanan, mungkin dia dapat berkata, Tuhan, di tengah ancaman dan ketidakpastian, adakah yang lebih berharga selain rasa aman di dalam naungan? Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca di dalam ayat yang pertama dan kedua dikatakan demikian. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Artinya seseorang yang duduk di dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata bahwa Tuhan adalah tempat perlindunganku dan kubu pertahananku. Tuhan dikatakan sebagai tempat perlindungan, sebagai tempat tinggal, sebagai tempat persembunyian mungkin. Ayat ini menunjukkan bahwa ketika seseorang berada di dalam keadaan bahaya, menghadapi ancaman, dia akan mencari Tuhan sebagai tempat perlindungan atau tempat pertolongan baginya. Tuhan adalah pelindung bagi mereka yang berlindung di dalam Dia dan hanya berlindung di dalam Tuhan, maka hati manusia itu akan tenang. Ketika menghadapi kehidupan yang penuh dengan ancaman, gangguan baik itu dari manusia maupun dari sakit penyakit, setiap kita perlu diyakinkan bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan bagi mereka yang mencari Dia. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca selanjutnya di dalam ayat 3 sampai dengan yang ke-13, di situ berisikan satu kata-kata peneguhan bagi mereka yang percaya kepada Tuhan. Di dalam bagian ini ada ucapan langsung yang ditujukan kepada pemazmur. Pemazmur diyakinkan akan kepastian perlindungan Tuhan yang maha tinggi dari ancaman dan malapetaka. Atau mungkin juga karena maksud jahat dari orang-orang fasik yang mencoba mencederai orang yang benar. Tapi Tuhan dikatakan melindungi dia dengan kepak sayapnya. Perlindungan Tuhan itu teguh. Karena apa? Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang setia. Dan kesetiaannya dikatakan sebagai perisai dan pagar tembok. Tuhan itu bersedia melindungi setiap kita. Seperti halnya seekor induk ayam yang melindungi anak-anaknya. Dan orang yang berlindung kepada Tuhan itu tidak perlu takut. Orang yang dilindungi Tuhan tidak perlu takut terhadap bencana, malapetaka yang mungkin datang secara tiba-tiba. Pada waktu yang mungkin tidak mungkin mereka duga, tidak dapat mereka duga. Dan mereka juga tidak perlu khawatir ketika mereka menghadapi penyakit. Penyakit menular, penyakit sampar yang diberikan Tuhan sebagai hukuman kepada orang-orang fasik. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Mazmur 91 berulang kali dikatakan bahwa Tuhan itu adalah sebagai tempat perlindungan bagi orang percaya. Dan itu kembali diulang di dalam ayat yang ke-9. Dikatakan demikian, sebab Tuhan ialah tempat perlindungan yang maha tinggi, telah Kau buat tempat perteduhanmu. Pemazmur kembali diyakinkan bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan bagi dia dalam menghadapi kehidupan yang penuh dengan ancaman, kehidupan yang penuh dengan bahaya. Tuhan memberikan janji perlindungan kepada orang-orang yang dikasihinya dan menyampaikan kasih setia yang disediakannya bagi mereka yang percaya kepada Dia.
Tuhan berjanji akan menyelamatkan orang yang percaya kepadanya dari segala bahaya. Akan menyertai dia di dalam kesesakan dan memuliakan dia, ayat yang ke-15, dengan memberikan keselamatan kepadanya. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, kepada siapa janji itu diberikan? Janji itu diberikan kepada mereka yang dikatakan duduk diam di dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kata duduk di dalam bagian ini, di dalam ayat ini tidak artinya itu berdiam. Bukan hanya sekedar duduk, tetapi dia memang betul-betul tinggal di sana. Dengan kata lain, orang yang berdiam dan bermalam dalam Tuhan adalah mereka yang menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan dan kubu pertahanan. Janji ini diberikan Tuhan kepada orang yang percaya kepada Dia, orang yang hidupnya melekat kepada Dia. Mereka ini memiliki satu keintiman relasi dengan Tuhan, mengenal Tuhan, mengenal namanya, dan mereka hidup takut akan Dia. Nah, kepada orang-orang yang demikianlah janji itu diberikan oleh Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Mazmur 91 menyatakan Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang percaya. Supaya mereka tuh tetap teguh, tetap yakin akan Tuhan. Di dalam hidup yang ditandai dengan berbagai persoalan, berbagai ancaman, berbagai malapetaka, berbagai rintangan. Tuhan adalah penyelamat dan pelindung mereka. Dan selalu menyertai orang-orang yang percaya kepadanya. Jika Tuhan menyatakan janji perlindungan bagi orang percaya yang hidupnya takut akan Dia, muncul pertanyaan bagi kita, apakah orang-orang percaya itu akan kebal terhadap bahaya? Tidak. Mazmur 91 dapat dikatakan bukan sebagai mantra, atau kita tidak dapat menggunakan Mazmur ini sebagai jaminan magis terhadap berbagai ancaman yang mematikan, yang mungkin dihadapi oleh orang-orang percaya di dalam perjalanan hidup mereka. Beberapa orang mengalami perlindungan Tuhan. Mereka bisa sembuh dari penyakit. Mereka bisa selamat dari bencana. Mereka bisa selamat dari perang. Tetapi ada juga di antara mereka yang mungkin bisa dipanggil Tuhan karena sakit penyakit. Dipanggil Tuhan karena bencana. Dipanggil Tuhan di dalam peperangan. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam masa pandemi ini, tidak sedikit juga orang-orang percaya yang terpapar COVID-19. Ada mereka yang sembuh, tetapi ada juga mereka yang dipanggil oleh Tuhan. Ketika kita diberhadapkan pada situasi yang demikian, biarlah setiap kita tetap yakin, tetap percaya Tuhan senantiasa memelihara kita. Dan kita tetap hidup waspada dengan menjaga setiap aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, menjaga protokol kesehatan. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita menghadapi hal yang demikian, kita harus tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan tetap melindungi kita. Mazmur 91 adalah mazmur kepercayaan, seperti mazmur kepercayaan lainnya, yang memiliki satu tujuan, untuk meyakinkan setiap orang percaya mereka tetap mencari Tuhan di tengah penderitaan. Ketika orang membaca Mazmur 91, mungkin mereka mengalami penderitaan. Ketika mereka berada dalam penderitaan, tidak seharusnya mereka tenggelam, atau mungkin membayangkan khayalan bahwa semua akan baik-baik saja. Sebaliknya, di tengah ketidakpastian, pencobaan, dan penderitaan, Mazmur kepercayaan ini mendorong pembaca untuk berkata bahwa Tuhan adalah tempat perlindungannya. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika orang percaya yakin bahwa Tuhan adalah tempat perlindungannya, saat musibah menghampirinya, dia akan dapat berkata, "It is well with my soul," nyamanlah jiwaku. Syair lagu yang ditulis oleh seorang bernama
Horatius Spafford, seorang pengacara kaya dari Chicago. Dia menulis syair lagu ini saat musibah besar menghampirinya. Ketika dia harus kehilangan harta bendanya, kehilangan keempat anak yang dikasihinya. Tentu ini adalah hal yang luar biasa dan tidak masuk akal. Spafford tetap dapat memuliakan Tuhan, bahkan di tengah-tengah duka cita yang dia alami. When peace like a river attended my way. Ketika kedamaian seperti sungai menyertai jalanku. When sorrows like sea billows roll. Ketika kesedihan seperti gulungan ombak. Whatever my lot, thou hast taught me to know. Apapun nasib, engkau telah mengajarkanku berkata, it is well with my soul. Nyamanlah, nyamanlah jiwaku. Kisah dari Horatius Spafford mengingatkan kita akan kekristenan yang sesungguhnya. Kekristenan bukanlah tentang bahwa jika engkau mengikuti Yesus, engkau akan memiliki hidup enak yang bebas dari persoalan di dunia ini. Setiap kita diingatkan bahwa kehadiran Tuhan di dalam masalah akan jauh lebih baik daripada tidak adanya masalah tanpa Tuhan. Perenungan firman Tuhan pada kesempatan sore hari ini akan saya tutup dengan satu kisah di balik lagu It is well with my soul. Nyamanlah jiwaku. Biarlah kisah ini menjadi berkat bagi kita semua, dan juga cuplikan lagu ini juga boleh menguatkan setiap kita. Kita akan saksikan video singkat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. The scriptures teach that as Christians we've been crucified with Christ, and therefore our lives are not our own. In fact, we live in this life by faith. And sometimes that faith is severely tested. There's a hymn called It Is Well With My Soul. It was written by a man named Horatio Spafford. He was a wealthy lawyer from Chicago, and in 1870 he lost his only son to scarlet fever. A year later, the Great Chicago Fire broke out and wiped out nearly all of his real estate assets. Then, a couple of years later, the economy took a dive and he was even more affected financially. In order to help boost the family spirits, he sent his wife and 4 daughters overseas to attend a rally by D.L. Moody. At the last minute, he wasn't able to go because of some business concerns, and so he sent them and he said, I'll meet up with you shortly. Well, halfway across the Atlantic Ocean, their boat was struck by another vessel and it sunk to the bottom of the ocean. When Horatio Spafford's wife, Anna, got to a place where she could telegram him about the incident, her message only had 2 words: saved alone. His 4 daughters drowned in the accident. He was obviously devastated, and as he boarded a ship to sail across the ocean to meet up with his grieving wife, he spent many hours on the bow of that ship, looking over the edge at the waters that had claimed the life of his 4 precious daughters. And when he got to about the spot where they perished, he penned these words: when peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my lot, thou hast taught me to say, it is well with my soul. That's really the same message that Peter gives us in 1 Peter chapter 4, verse 19. He reminds us that sometimes we're going to suffer according to the will of God. But when we do, we're supposed to entrust our souls to a faithful Creator. If our faith is strong enough to do that, we'll be able to say, like Horatio Spafford did, whatever my lot, thou hast taught me to say, it is well with my soul. When peace like a river attends